Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial cara penggunaan aplikasi Minute of Meeting. Minute of Meeting ini adalah aplikasi untuk pengelolaan rapat. Yang saya akan contohkan ini adalah bagian dari modul sekretaris atau pengelola rapat. Dimulai dari login dulu, login kepada akun sekretarisnya. Di sini saya sudah membuat contoh, jadi dari supervisor tuh sudah membuat pengajuan. Untuk buat pengajuan itu ada di modul teman saya. Bisa lihat di sini ada banyak menunya, ada pesan, karyawan, data master, undangan, metode rapat, tindak lanjut hasil rapat, tindak lanjut hasil rapat sekretaris. Di sini pesan ini untuk mendapatkan notifikasi pesan seperti perintah membuat undangan rapat, terus penugasan rapat bisa masuk ke dalam pesan ini. Lalu untuk di karyawan ini tuh ada kelola data karyawan seperti tambah data karyawan, ada daftar karyawan, akun karyawan, data karyawan. Contohnya seperti ini, di dalam akun karyawan ini bisa menaktifkan karyawan. Jadi apabila ada karyawan yang sudah tidak bekerja di Fakultas Ilmu Terapan, itu bisa dinonaktifkan. Saya contohkan, misalkan dinonaktifkan. Nanti karyawan yang sudah berhasil dinonaktifkan seperti ini, berhasil nonaktifkan karyawan Eko Putro, itu akan masuk di dalam riwayat karyawan. Jadi riwayat karyawan ini bisa melihat data karyawan yang sudah pernah bekerja di Fakultas Ilmu Terapan. Nah, ini datanya. Lanjut ke data master. Di data master ini terdapat tempat rapat, jenis rapat, jabatan. Jadi tempat rapat ini tuh isinya itu daftar tempat rapat yang ada di Fakultas Ilmu Terapan. Ini kan bisa ditambahin atau dikurangi, kan tergantung juga dengan kebutuhannya. Sama dengan jenis rapat juga, ini adalah yang memuat isinya jenis-jenis rapat yang ada di dalam Fakultas Ilmu Terapan. Contohnya jenis rapat fakultas, kakak, pimpinan, prodi, senat, hingga manajemen. Kemudian terakhir ada jabatan. Dalam jabatan ini terdapat jabatan-jabatan yang ada di dalam Fakultas Ilmu Terapan seperti dekan, dosen, dan masih banyak yang. Lanjut kepada undangan rapat. Nah, tadi kan sudah dibuatkan pengajuan rapat dari supervisor, dan lalu sekarang akan masuk ke dalam pesan sekretaris. Jadi kita buat pesannya. Nah, ini perintah ABC, ini contohnya perintah untuk membuat rapat ABC. Lalu di dalamnya itu ada pesan, dan dibaca pesan itu ada perihal rapat, jenis rapat, tanggal, waktu, agenda, catatan. Lalu kita buat undangan rapat. Undangan rapat, terdapat nomor undangannya, tanggalnya, perihalnya, jenis rapatnya apa, agendanya mau ngapain aja, lalu tempat rapat. Tempat rapatnya bisa dipilih sesuai dari data master tempat rapat. Saya contohkan di ruang admin, waktu rapatnya ada, peserta rapatnya ini kita ketik sendiri. Saya akan contohkan, kita coba mengundang ini, IC-nya Nora ini yang sekretaris ini, lalu buat undangan. Setelah membuat undangan itu, ada juga di list undangan. Di list undangan ini ada kirim undangan apabila ada karyawan yang lupa dikirim undangannya atau lupa diundang ketika pembuatan undangan rapat, atau bisa juga dibuka undangan rapatnya. Lalu ada edit undangan. Edit undangan ini apabila ada kesalahan atau ada perubahan mungkin bisa diedit. Lalu ini ada hapus undangan. Untuk menghapus undangan. Lalu dilanjutkan dengan membuat notulensi rapat. Kita langsung klik notulensi rapat, lalu klik buat notulensi rapat. Nah, lalu di sini muncul daftar undangan rapat yang belum dibuat notulensinya. Nah, di sini tampil rapat yang tadi kita undangan rapat yang tadi kita buat, itu yang ABC. Nah, coba klik buat notulensi. Lalu akan muncul PIC rapat belum dipenuhi rapat. Oh, jadi untuk membuat
notulensi ini PIC rapat itu harus meng-approve dulu, ya konfirmasi dulu kehadiran PIC ini hadir atau tidak. Ya akan konfirmasi dulu kehadirannya, kembali ke klik pesan, lalu ada perintah atau ada pesan seperti ini. Kita buka saja. Nah, ini ada suratnya atau ya pesannya. Kita hadir. Lalu oh iya, jangan lupa kan tadi kita sudah mengundang Ewing, coba kita akan menghadirkan Ewing atau mengkonfirmasi kehadiran dari Ewing. Untuk modul ini tuh ada di modul bagian teman saya, itu bagian dari karyawan dan supervisor. Di sini Ewing tuh sebagai dosen. Langsung saja kita approve undang rapat tadi. Kalau kita login lagi ke sekretaris. Setelah PIC rapatnya sudah approve dan peserta rapatnya sudah approve, kita bisa buat notulensi. Tapi sebenarnya itu asalkan PIC rapatnya sudah konfirmasi berhalangan atau tidak, itu sudah bisa membuat notulensi. Buat notulensi. Nah, ini adalah template dari notulensi rapat di fakultas ilmu rapat. Ada nomor formulir, revisi, berlaku efektif, file, hari tanggal, tempat, agenda, topik, pembahasan, tindakan, target, status. Dan yang di kanan ini adalah peserta rapatnya yang hadir. Akan saya contohkan. Ini bisa diedit juga sih. Akan saya contohkan AAA. Asal isi saja. Untuk membuat notulensi. Lalu setelah dibuat notulensi, ada masuk ke dalam list dari notulensi. Oh ya, ini ada pesan juga berhasil membuat notulensi. Di dalam list notulensi ini dapat kirim notulensi. Kirim notulensi ini gunanya untuk mengirim notulensi kepada karyawan yang ingin dikirim notulensinya. Misal ada karyawan yang tidak ikut rapat, ternyata dia membutuhkan notulen dari rapat itu, dia bisa memintanya. Lalu bagian sekretaris ini bisa mengirim notulensinya kepada karyawan yang meminta. Lalu bukan notulensi ini isinya itu melihat notulensi dari yang telah dibuat. Contohnya tadi kita membuat notulensi ABC dan isinya seperti ini. Maaf, tadi dikirim notulensi ini saya akan tampilkan dulu. Nah, ini ada nomor notulensinya, tanggal rapat, peserta siapa, PIC siapa. Nah, ini nama karyawan di sini kita bisa isi karyawan siapa yang mau diberi notulensinya. Lanjut, ada edit di sini. Edit apabila isi notulensinya ternyata ada yang salah atau bagaimana, itu bisa diedit. Lalu ada cetak. Ini cetak seperti di print ini. Saya akan contohkan. Nah, ini ketika notulensi ini dicetak akan si notulensi ini akan di print. Kalau kita klik save aja bisa save. Nah, ini kan bisa ya kita taruh di mana saja. Sudah, lalu kita balik. Nah, lalu di dalam sini ada file notulensi. Ini file notulensi ini berisi file-file yang diperlukan ketika rapat atau enggak, atau ketika notulensi ini kan mungkin ya, dan ada file-file yang dibutuhkan seperti file presentasi ketika rapat atau file pengarahan atau dan lain-lain. File-file yang diperlukan ketika rapat bisa ditaruh di dalam file notulensi. Kita klik aja file notulensi, lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita bisa tambahkan file. Misalnya kita tambahkan file. Lalu, nah ini ada nomor notulensinya, nama rekornya apa, nama file, misal logo telco. Nah, ini file yang dapat ini harus berekstensi ini aturannya. JPEG, JPG, PNG, doc, PT. Nah, ini coba kita upload file. Misal saya upload file ini sembarang saja.
lalu simpan. Nah, file notulensi ini sudah berhasil ditambahkan. Jadi file notulensi ini bisa kita edit atau apabila ada kesalahan, atau bisa kita download juga. Bisa kita download file notulensi yang tadi. Nah, ini kan file notulensinya bisa kita download ya. Bisa dihapus juga. Tapi file notulensi ini sudah khusus gitu untuk notulensi yang tertentu. Semisal, jadi kita tadi nambahin file notulensi di A, di rapat A, ABC ya hanya di situ. Coba kita buka di rapat latihan, tidak ada notulensinya karena notulensi tersebut hanya ada di rapat ABC. Nah, ini kosong. Lalu setelah membuat notulensi, di sini sekretaris bisa membuat tindak lanjut hasil rapat atau seperti penugasan rapat. Kita klik saja tindak lanjut hasil rapat, lalu klik buat tindak lanjut hasil rapat. Nah, di sini muncullah rapat-rapat yang sudah dilaksanakan. Misalkan tadi rapat ABC ya, jadi coba kita buat tugasnya, buat penugasan rapat. Nah, di sini adalah buat tindak lanjut hasil rapat ABC. Di sini ada nomor tugas, nomor rapat, supervisor. Nah, supervisor ini adalah orang yang membuat rapatnya, lalu atau ya orang yang mengajukan rapatnya. Lalu ada peserta rapat, peserta yang hadir, peserta tidak hadir, tindakan perbaikan, tindakan hasil rapat ini seperti penugasan. Misal saya harus begitu target, deadline. Nah, ini memberi deadline penugasan atau tindak lanjut hasil rapat. Jadi saya kasih deadline-nya besok. Nah, ini lalu ada nama karyawan. Nama karyawan ini adalah isinya itu karyawan yang hadir ketika rapat ini berlangsung. Gitu. Lalu saya berikan contoh, diberikan penugasan kepada Ewi. Jadi, nah, lalu berhasil membuat tugas dari ABC. Nah, ini langsung masuk ke dalam list tindak lanjut hasil rapat. Itu ada nomor rapat, deadline-nya, dan karyawannya siapa yang diberi pesan. Lalu untuk melihat progresnya itu bisa buka klik tindak lanjut hasil rapat, lalu daftar progres tindak lanjut hasil rapat. Di dalam list ini tuh kita bisa lihat list progres penugasannya itu sampai mana. Kita search ABC. Nah, tadi kan karyawan Ewing yang diberi penugasan dan status tindak lanjut itu belum dikerjakan. Kalau belum dikerjakan itu apa? Tindak lanjut hasil rapat memang belum dikerjakan. Semisal saya coba kerja si Ewing ini mengerjakan penugasan. Saya tekankan lagi, ini Ewing ini ada di modul teman saya, bagian supervisor dan karyawan. Misal Ewing akan mengerjakan penugasan. Nah, sembarang saja. Setelah ini kita akan balik lagi ke sekretaris. Nah, sekarang kita akan masuk kembali ke bagian sekretaris. Kita lihat progres penugasannya seperti apa. Tadi kan itu statusnya itu belum dikerjakan. Sekarang kita lihat di daftar progres tindak lanjut hasil apa. Ini ABC. Nah, ini Ewing Hartarto langsung statusnya berubah menjadi butuh persetujuan. Nah, ini maksudnya apa? Tindak lanjut hasil rapat butuh persetujuan. Persetujuan ini hanya bisa di-approve oleh pimpinan atau orang yang mengajukan permohonan rapat. Jadi itu si Mansur itu. Jadi sekretaris di sini hanya untuk controlling atau melihat progres dari karyawan atau pihak yang diberi penugasan. Contoh saya buka aja penugasannya. Dibuka penugasannya, lalu di sini ada muncul nomor tugas, nomor rapat, supervisor siapa, tindakan perbaikannya apa, tugas rapatnya apa, target, deadline, nama karyawan, dan tugas ini bisa di-download juga. Jadi selain dari supervisor ini, si sekretaris ini bisa download penugasannya. Nah, ini tadi kan. Lalu setelah itu ada menu. Jadi mungkin sekian saja untuk fungsi-fungsi yang ada dalam atau tata cara penggunaan aplikasi Minute of Meeting pada modul admin dan pengelola rapat. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kak.